Ya, oke, lanjut. Ya, jadi kalau dari saya dengan pemahaman yang tadi itu dari Ardiansa itu tidak masalah. Tapi itu bukan berbicara tentang ada berapa Tuhan di situ. Kalaupun dia itu mengatakan dia itu menyembah Petrus sebagai Tuhan, itu terserah dia, bukan bukan apa, karena itu sudah tercatat begitu. Tapi kami orang Kristen tidak mengikuti apa yang disembah oleh orang itu. Jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama saya. Iya, diam dulu. Jadi tidak masalah. Jadi mau gimana lagi? Itu tidak bisa diberikan kesimpulan seperti itu loh. Saya nggak nyimak dari tadi Afwan, saya sambil kerja. Tapi gini bang, abang nggak mengakui Tuhan abang lebih dari satu? Kami mengakui satu Tuhan, bukan 3 atau 4, bukan. Baik, Tuhan abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Nah, berarti di ajaran abang ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang di ajaran abang nggak satu bang. Ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Paham nggak bang? Kalau monoteis ya seperti Tuhannya Abraham itu monoteis bang. Tuhannya satu. Dia menciptakan segalanya. Paham nggak bang? Ya, terus? Nah, seperti ini dan pengajaran abang tidak sama seperti yang tertulis. Ini ya, saya buka ya. Ini dari King James Bible. Kalau kita buka kitab Yesaya atau Isaiah di nomor 45 butir 7. Saya translate ya. Ini KJV. KJV ini otoritatif Bible seluruh dunia. Akulah yang membentuk terang, menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini Tuhan monoteis bang. Sementara abang, ajaran abang, pola pikir abang, pandangan abang, Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak satu gitu loh. Paham nggak bang? Make sense nggak? Oh, tidak seperti situ. Jangan dibawa ke situ. Bukan tidak satu, tidak ini. Beda. Lah, jadi abang bilang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Tapi siapa yang menciptakan kejahatan? Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang. Ya, kalau Anda mau bahas di dalam kitab Yesaya, Anda harus pahami dulu di situ berbicara tentang apa. Gitu. Kalau gini bang, kita berbicara Alkitab itu sesuai dengan konteks yang ada, bukan yang sesuka kita gitu bang. Ya udah, coba abang gimnastik dulu. Abang coba gimnastik dulu. Coba abang ganti rubah ayatnya biar Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan di situ. Silakan. Tidak. Buat apa dirubah? Itu kan menurut Anda, bukan saya. Lah, di sini menyatakan Tuhan abang menciptakan kejahatan. Abang mau mengartikan berbeda. Silakan. Bukan begitu pemahaman Anda. Karena Anda kan tidak Anda kan mengambil hal-hal yang tidak tidak masuk, tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan itu, kayak gitu. Jadi maksud abang tulisan itu tidak benar. Ini saya nggak mentafsirkan loh bang. Saya nggak mentafsirkan, saya nggak mengeksegesis, saya nggak merubah, saya nggak memaknai. Iya. Nah terus kenapa Anda bilang untuk merubah? Iya, saya cuma baca di situ dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan. Abang nggak setuju. Sekarang begini, berarti Tuhanmu juga menciptakan kejahatan nggak? Dengan Tuhan saya menciptakan yang namanya free will atau kebebasan kami untuk melakukan apapun, itu berarti secara tidak langsung Tuhan saya menciptakan kejahatan, betul? Ya, oke. Tuhan saya satu bang, Tuhan saya satu, nggak ada Tuhan lain yang menciptakan kejahatan. Nah sekarang saya tanya sama abang, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Jadi begini. Oh, udah jadi begini nih, aduh, udah jadi begini nih. Di kitab Yesaya itu, Anda mengatakan itu sama dengan Tuhan Anda juga kan? Iya enggak? Kenapa? Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda sama juga. Konsep monoteis. Ya, enggak, saya tanya sama. Abang paham nggak konsep monoteis ini, bang? Ya, terus kenapa Anda bilang Tuhan? Bang, abang paham nggak konsep monoteis ini? Iya, paham. Iya, paham. Apa? Itu kan Tuhan Abraham. Ya, enggak? Apa Tuhan monoteis ini apa? Enggak, saya tanya aja. Abang nggak tahu berarti monoteis ini apa? Kok monoteis Tuhannya Abraham? Enggak dong, itu samawi. Monoteis, Tuhan monoteis itu apa bang?
jangan dibahas kemana-mana. Kita Bukan, ini masih membahas monoteis. Dari tadi kita ngebahas ke monoteisan Tuhan Abang. terus Tuhan satu semuanya. Nah, Bang Handoko, monoteis itu artinya apa, Bang? terus Anda mau memberikan kesimpulan sesuka Anda begitu, maksudnya gitu. Bukan, Abang paham nggak definisi monoteis? Abang ngaku monoteis tapi nggak tahu arti monoteis, kan lucu. Masalahnya Anda itu akan mencocokmologi gitu kan. Iya enggak? Cocokmologi di mana sih? Abang tahu nggak arti monoteis? Jujur aja, jujur saja. Enggak, Anda ini itu orang nggak ada maksud- ini, nggak ada isinya. Jujur aja. Lebih bagus Nggak tadi ada Bang urusan. admin ini tahu arti monoteis, at least. Bilang aja kalau nggak tahu. Bilang aja kalau Monoteis itu Tuhannya satu, Bang, bukan politeis. Politeis itu kuasanya lebih dari satu. Kan diajarin. Ini kita jadi nggak debat atau diskusi. Ini jadi saya ngajarin. Lebih bagus saya ngomong sama yang minimal ada tahu gitu loh. emang Tuhan kami ada 3. Saya nggak nanya ketiga. Saya nanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang tidak. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Oh enggak. Gimana sih? Menurut kamu itu. Oke, Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan. Terus ada kejahatan itu dari mana? Tapi jangan bilang terus yang kamu bilang ada Tuhan yang lain menciptakan gitu. Terus kejahatan dari mana? Justru Tuhan Anda itu yang lain. Enggak, terus kejahatan itu dari mana? Nih sekarang di luar sana ada kejahatan. Siapa yang menciptakan itu? Ya Allah, ya Allah. Lah, kok pakai ya Allah? Abang Kristen apa Islam, Bang? Oh, Kristen. Kenapa? Krislam ini bukan Kristen. Kristen kan. Cuma di Indonesia ada Krislam, Bang. Nah, terus Kristen nggak ada. Abang mau buka KJV, mau buka NIV, mau buka Alkitab Bible di seluruh dunia, nggak ada Allah. Tapi tiba-tiba di Krislam Indonesia ini ada. saya tahu Anda mau bawa kemana, saya tahu. Bukan, nggak usah lari-lari. Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan. Tapi di luar sini ada yang namanya kejahatan. Itu siapa yang menciptakan, Bang? Itu kan kehendak bebas itu. Ya berarti Tuhan Abang menciptakan kejahatan dong. Bukan begitu juga. Nah, jadi gimana lagi? Bilang aja kalau Anda mau cocokmologi, bilang aja. Bukan, saya nanya, bukan cocokmologi. Abang tahu nggak sih definisi cocokmologi itu apa? Iya, Kok jadi Izin, Bang cocokmologi Jack, sih? Izin saya turunkan ya, Anda sesuai kayaknya ya, mohon maaf. Saya Ya, tidak kamu mau takut sama saya, Pandi. berhadapan dengan orang-orang kayak gitu, saya tidak mau. Ya kamu takut karena saya ngasih dalil loh. Kebiasaan kamu kalau ada orang yang kayak gitu kamu takut di kick, di mute, di kick, di mute. Apa sih, Bang? Dia Kasihan, monoteis Bang. aja nggak tahu artinya, Bang. Aduh. Dia ngaku monoteis, tapi monoteis itu apa nggak tahu. Ini apa? Kamu mau cocokologi? Cocokologi kemana? Kita lagi ngomongin apaan kok tiba-tiba cocokologi? Bang Jack, iya Bang Jack, aku ini menurunkan beliau, aku menghargai chat dari teman-teman pendeta yang ada di WhatsApp saya untuk menurunkan beliau, jangan sampai buat malu Kristen yang lain. Enggak lah, kamu kebiasaan juga kok Pandi. Kalau ngomong Nggak, udah oke, Bang Jack. Orang Bang Jack. di mute, ditendang. Bang Jack. Itu kebiasaan Tuh, kalian. nih gimana nggak Muslim ditendang itu orang Bang Jack. Nah, Abang nyimak nggak dari tadi obrolan kita? bukan, saya nggak bahas ngomongan kalian lah. Apa Ngomongan sih? Lah terus mau ngapain naik? Bukan, saya ngomong yang tadi masalah si Fandi. Tadi dia nge-kick saya soalnya di mute saya di-kick tadi sama dia di sini. Karena aku Bang, Ini Bang kan- Jack. Astagfirullah. Itu Ini yang TikTok ketiga kali. otomatis. Nggak usah bahas itu Bang. Kalau mau diskusi ayo, Jangan. kalau enggak Iya, Kamu ini takut, TikTok ayo ini diskusi. sensitif. Dia TikTok ini sensitif. Diskusi yang benar, jangan di mute ditendang. Ya udah, Bang Jack 10 menit 15 menit terakhir dengerin nggak obrolan kita? Enggak, saya nggak dengar. Ya udah, dari seri set ya, seri fresh ya. Silakan. Oke. Bang Jack kan ngaku Tuhannya satu. Tadi ada teman Bang Jack juga ngaku, si Handoko itu ngaku Tuhannya satu. Sekarang pertanyaan saya, Bang, untuk ngecek Tuhan Abang satu atau enggak. Tuhan Abang menciptakan kejahatan enggak? Enggak. Tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada karena tidak ada kebaikan. Iya, berarti ya Tuhan Abang menciptakan kejahatan enggak? Enggak. Enggak, berarti ada Karena kuasa firman Tuhan lain. katakan segala sesuatu, tunggu sebentar, saya jawab ya. Karena segala sesuatu yang baik berasal dari Dia, itu kata ayat itu. Ada Baik. firman Tuhan kata begitu. Baik, ini saya buka ya, Bang ya. Ya.
Ini dari King James Bible. Ini otoritatif Kristen seluruh dunia. Dari kitab Isaiah nomor 45 di butir nomor 7. Ini saya translate ya Bang ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini beda berarti Tuhannya sama Bang. Karena di sini dibilang Tuhannya menciptakan kejahatan. Bukan, itu maksudnya gini loh. Coba bahasa aslinya yang di bahasa Ibrani atau Yunani gitu. Enggak, ini Cari kita dulu sana. sama aja evil. Ini Ya, makanya KJV mesti Bang, dilihat. ini yang paling jujur. KJV ini yang paling jujur. I Tahu, form saya the tahu. light, Daripada aku NIV, saya menciptakan. tahu KJV lebih ter ini. Ya, I form the light, aku menciptakan terang, and create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan peace itu damaian, and create Ya. evil, bukan demon di sini, Evil evil. Evil itu Evil kejahatan. Evil itu kejahatan Bang. Kalau setan itu demon, nih saya menciptakan kejahatan. Evil itu sifat, bukan demon. Nah, ya. I, the Lord, do all these things. Nah, bukan maksud Bang, gini Bang. Daripada Abang membela Tuhan Abang hanya menciptakan kebaikan, justru makin jauh Bang. Karena kalau ini saya bandingkan langsung dengan Islam ya. Kalau Islam agamanya itu monoteis Bang, Tuhannya satu, dia menciptakan segalanya. Kalau Abang bilang Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta, karena kejahatan bukan diciptakan beliau, ada kuasa lain gitu loh Bang. Sorry, itu Hosea berapa tadi? Isaiah 45 nomor 7. Hosea 45 itu. Isaiah Bang, Isaiah. Yesaya dalam bahasa Indonesia. Yesaya. 45. Nomor 7. Kalau di LAI-nya artinya dilainin Bang, artinya bad luck. Artinya kesialan. 45 itu. Yang menjadikan terang, menjadikan gelap. Yang menjadikan nasib bujur, menciptakan nasib malang. Nasib malang kan bahasa Inggrisnya bad luck Bang. Kan berarti salah translate Bang. Di sini create evil. Kok tiba-tiba jadi bad luck? Coba lihat di bahasa itunya. Di Bahasa originalnya Sefaria ya, kita buka ya. Kita buka di Sefaria tanah bentar. Isaiah mana sih? Nah, sebenarnya kalau diskusinya asik nggak perlu kalau sampai di mute ditendang gitu kalau saya. Nih, saya buka ya. Ini yang langsung dari ini ya, Bang. Apa namanya? Langsung dari Keyahudian ya. Waduh. Oke. Bentar. Mereka nih penomorannya beda. Nah nih. Ini dari Sefaria ya Bang ya, Sefaria. Ini dari Keyahudian. Saya 45 itu 7 ya? 45 nomor 7 betul. Ini di sini juga dibilang Bang, who make peace and create evil. Jadi di original teksnya juga ada create evil. Sebentar. Nih, who make peace and create evil. Di original teksnya juga ada Bang, create evil. Ayat 7 ya. Mau dari oke.
Bukan, itu sebenarnya maknanya itu adalah bahwa si iblis atau setan itu memang Nggak awalnya diceritain kan ada telah evil di diciptakan. situ. Nggak ada diceritain demon atau iblis, Bang. Nih kalau kita buka Yesaya 45 juga ya. Ini nasib malang itu evil, Bang. Original teksnya bad evil. Jadi ini memang salah translate, Bang. Makanya saya sukanya ke KJV aja. Karena di Yesaya 45 nomor 7-nya begitu kita ke nasib malang kan mestinya bad luck, Bang. Tapi tiba-tiba di sini evil. Dan begitu saya cek KJV sama NIV-nya, benar create evil. Dan saya udah tanya sama Bang Billy Yahudi juga, ini memang create evil. Ini salah translate aja. Tiba-tiba ke Kalau bad menurut luck. saya itu maknanya bukan kepada kejahatannya, tetapi kepada si pembuat kejahatan, kepada oknumnya menurut saya itu. Evil sama demon kan beda. Evil itu kan evil things, hal-hal jahat. Kalau demon kan orangnya, pihaknya, oknumnya. Oke, sekarang saya ngomong gini sama Bang Jibril nih. Ini kita diskusi Bang ya, diskusi ringan Bang Iya, ya. santai. Bisa saya ngomong, itu si jahat, Sifat kan? itu kan jahat, ya sifat. Iya. Evil kan sifat. Itu tadi Abang malah memperkuat Iya, argumen saya. Itu menunjuk kepada oknumnya kan? C-nya. Iya. Jahatnya sifatnya. C-nya oknumnya. Iya. Iya. Jadi evil itu sifat, Bang, kejahatan sifatnya. Iya, makanya saya bilang tadi bahwa dia itu menunjuk kepada oknumnya sebenarnya. Enggak dong, C-nya Itu C-nya oknum, Bang. Bisa mengarah kepada itu seperti kalimat alegoris bisa juga itu. Enggak. Tapi kita jangan berkutat atau perang ayat atau ini itu. Jadi maksud saya gini, Bang. Kalau di ayatnya di sini Tuhannya mengaku dia menciptakan kejahatan. Tapi secara kita setelah lagi lebih dalam lagi. Kalau Tuhan Abang tidak menciptakan kejahatan, berarti siapa? Ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Abang paham nggak? Iya, saya paham. Tapi yang saya maksud adalah bahwa memang iblis itu kan kalau dalam Alkitab itu kan kalau di kalangan kami ya, itu kan iblis kan yang pertama menciptakan itu sebenarnya Tuhan menciptakan malaikat terang, 3 malaikat tertinggi tuh, Luciel, Gabriel, Mikael. Nah, salah satu Luciel itu yang memberontak, maka El itu kan melambangkan keilahian. Makanya dia dibuang. Nah, ke bumi, berarti menjadi Tuhan Abang nggak maha Lucifer. tahu juga. Abang semakin kepagan-paganan nih, Bang. Kagak Bang, salah Bang, salah. Enggak, karena kuasanya jadi banyak gitu loh. Ada Tuhan yang tidak menciptakan kejahatan, ada Tuhan yang menciptakan kejahatan. Itu sama aja kayak Zeus dan Typhoon, Bang. Bukan. Itu sama Artinya aja gini loh, seperti Tuhan tahu Brahmana nggak? sama Shiva. Contoh gini, orang buat mobil, pencipta mobil itu tau gak mobil akan ketabrak, akan terjadi kecelakaan. Pencipta Tahu. mobilnya maha tahu nggak? Tuh, Kalau gini, Tuhan kan itu mestinya secara maha logika. tahu, Bang. Bukan. Betul. Secara manusia aja, logika, saya ciptakan mobil itu pasti ada yang nabrak, setuju nggak? Iya, tapi kan Abang nggak maha tahu. Kalau Tuhan kan maha tahu, Bang. Itu Contoh, nggak perlu maha tahu, saya tahu. Bang. Nggak, contoh, Bang. Di dalam Al-Quran, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah itu sudah bilang, Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Allah itu sudah tahu, Adam ini akan ada di bumi, gitu loh. Itu maha Iya. tahu. Iya, makanya saya bilang tadi, Bang Jibril, Tuhan maha tahu gak ya? Pasti Tuhan maha tahu. Nah, saya bilang sama tadi, analogi gampang. Orang ciptakan mobil, orang tahu gak? Orang itu tahu gak, orang Jepang bahwa Kalau mobil itu Abang pasti maha Tuhan tahu, tidak Abang tahu waktu menciptakan mobil, Abang tahu di mobil akan kecelakaan, karena Abang maha tahu, gitu loh. Hah. Saya bilang tadi makanya Bang Jibril, untuk mengetahui hal itu saya nggak perlu maha tahu. Secara logika pun saya tahu pasti akan ada kecelakaan dari sekian banyak mobil itu yang keluar. Betul nggak? Persentase maksud Abang. Iya, betul nggak? Persentase berarti Abang nggak maha tahu. Iya. Berarti Nah, ada itu kan persentase Abang nih dari 100 mobil yang gue ciptakan, berarti 10 bakalan kecelakaan. Tapi Abang nggak maha tahu. Kenapa? Karena Abang prediksi itu antara 10, entah 7, entah 3, entah 50. Iya, 5 atau 3, betul. Nah, Tapi berarti tidak Abang nggak perlu maha tahu kemahatauan. dong. Tidak perlu kemahatauan, betul nggak? Berarti Abang nggak maha tahu dong. Betul, makanya saya bilang tadi, berarti saya nggak perlu kemahatauan, saya perlu saya hanya secara Iya, logika saya berarti tahu. Betul kan? berarti dari ini yang analoginya Betul saya kan? lurusin sama narasi Abang tadi. Berarti dari Tuhan Abang menciptakan 3 malaikat ini, Tuhan Abang nggak tahu salah satu akan jatuh gitu. Bukan. Kalau Berarti dia nggak maha tahu dong. Dia maha tahu.
Maha taunya di mana Jadi kan? samain bang. Heeh. Gini-gini, saya jelasin bang pelan-pelan bang ya. Mm. Allah itu maha tahu udah pasti. Makanya saya kasih analogi yang ringan. Kalau saya ciptakan mobil, saya orang Jepang, ya bang ya. Saya orang Jepang nih bang. Saya ciptakan 100 mobil. Saya percaya karena mobil ini larinya sangat kencang sekali. Pasti ada antar mobil-mobil 100 mobil ini ada yang kecelakaan. Karena saya tahu bang, walaupun saya nggak perlu saya maha tahu. Kalau saya maha tahu, saya tahu mobil mana yang akan kecelakaan, orangnya siapa, kecelakaan di mana itu saya maha tahu. Tapi saya nggak perlu itu. Saya tahu pasti ada dalam mobil itu pasti ada kecelakaan. Karena saya tahu, makanya saya siapkan penangkalnya bang. Apa itu penangkalnya? Yaitu airbag bang, supaya orang itu selamat. Siap. Tapi Sama. dari airbag juga ada persentase mereka mungkin selamat atau enggak? Enggak dong. Tapi Ini analogi abang nggak bisa dipakai nih. harusnya selamat bang. Karena Tapi itu kan ada buatan persentase manusia, juga Bang. dari airbag ini kesuksesannya gimana, Setuju. bisa nyelamatinnya atau enggak. Setuju. Nah, Karena apa? Karena ciptaan manusia nggak sempurna. Kata Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah, betul nggak? Dorce dong dikutip. Setuju bang ya. Setuju bang ya. Nah, Oke. sekarang gini, sama halnya ketika Tuhan itu menciptakan malaikat. Di antara 3 malaikat ini ada yang jatuh, ya kan? Ya di situ udah menggagalkan bahwa Tuhan abang maha tahu. Enggak dong. Tuhan Iya itu nggak dong. tahu bang. Tetapi Tuhan itu punya blueprint namanya bang. Oke. Kodo dan kodar ya. Oke. Nah, blueprint. Oh nanti di sini akan jatuh, lalu manusia akan tergoda, akan jatuh dalam dosa. Lalu di sini ada nanti dia punya. Wah, ini isinya ngelebar di dalam- kemana-mana. Tapi Tuhan abang menciptakan kejahatan atau enggak? Itu kita balik lagi nih. Saya bilang enggak. Berarti ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang selain nggak maha pencipta, nggak maha kuasa. Kagak bang, salah. Lah, kan tadi abang Karena- yang bilang dia nggak menciptakan kejahatan. Bukan. Betul. Karena abang nggak memaknai ayat yang tadi itu dengan berbeda. Bukan, kita perspektif nggak sama saya. kita nggak ke ayat-ayat bang. Oke gini, definisi maha pencipta apa bang? Pencipta ya, Maha Yang maha mengkreat pencipta. Definisi maha dia pencipta mencipta apa? segalanya. Segalanya. Iya. Hah, berarti kalau ada satu hal yang dia tidak ciptakan, hal berarti dia makhluk. dia nggak maha pencipta ya? Bukan, salah bang. Jadi gimana? Bang Jeffrey salah. Berarti dia nggak maha Gini loh. pencipta dong kalau kejahatan dia nggak ciptain? Abang pernah gak dengar diskusi? Ya. Kenapa ada dingin, ada panas? Heeh. Dingin itu ada karena ketiadaan panas, bang. Iya. Iya, Betul berarti nggak itu? penciptaannya secara tidak langsung dong. Bukan, tetap itu bukan diciptakan. Tuhan menciptakan sesuatu. Sama, kejahatan itu ada karena ketiadaan kebaikan. Oke, iya Tapi ada betul, kebenaran. absensinya kan. Oke, sekarang gini deh, Gitu daripada abang kayaknya sensitif banget sama kejahatan nih kalau Tuhan abang menciptakan kejahatan. Oke, sekarang saya tanya, kalau Ya. Tuhan abang menciptakan kanan, apakah dia menciptakan kiri? Itu berbeda, bang. Iya sama dong, ini sama dengan terang dengan gelap bang. Dengan dia kiri menciptakan sama jahat, kanan, Bang. dia secara tidak Abang langsung salah, menciptakan Bang. kiri. Sorry, Bang. Abang paham nggak? Abang memaksakan diri itu, bang. Kok memaksakan sih? Kejahatan sama kebaikan, abang jangan samakan kanan dan kiri. Setuju nggak? Bang, kalau nggak ada kejahatan, baik itu nggak ada, bang. Abang jangan balik, bang Jibril. Nggak paham nggak? Nggak, abang paham nggak nih? Kalau nggak ada kejahatan, parameternya apa baik, bang? Semua orang baik ya, berarti baik nggak ada dong? Bukan, gini loh. Kejahatan itu ada karena tidak adanya kebenaran. Setuju nggak? Kejahatan itu nggak ada, apa gimana? Kejahatan itu ada karena tidak adanya kebenaran. Nah, kebaikan. Setuju nah nggak? betul. Berarti parameter kejahatan ada kebaikan dong? Iya. Nah, ya udah berarti ada kejahatan. Adanya kebaikan karena ada kejahatan dong. Oke, yang buat kebaikan kebenaran itu siapa? Abang ngaku Tuhan abang. Iya. Nah, kalau Tuhan abang menciptakan kebaikan doang, nggak menciptakan Iya. kejahatan, berarti baik semua nggak? Ya baik harusnya dong. Nah, berarti kalau baik semua baik ada nggak bang? Nah, karena manusia dikasih free will. Ini udah mulai masuk nih, Ini kan manusia kasih free will kan. Corong saya udah masuk Sama. ke kepala abang, saya udah Ketika netesin udah masuk nih malaikat pelan-pelan itu- nih. Tunggu sebentar Bang Jibril. Siap. Makanya malaikat-malaikat itu bukan Tuhan tidak menciptakan robot.
Dan Tuhan tidak menciptakan manusia pun seperti robot. Makanya Tuhan kasih free will. Free will itu apa? Kehendak bebas. Iya, berarti Tuhan dia kasih tahu nih, ya, iya, berarti kamu hal ini yang saya baik. ulang-ulang nih, Bang. Berarti dia menciptakan kejahatan secara tidak langsung dong. Oh enggak. Oh, jadi Salah, Bang. jadi gimana? Enggak. Intinya Tuhan menciptakan kebaikan gitu aja. Abang jangan bilang dia. Nah, siapa Artinya yang kalau menciptakan abang bilang kejahatan begitu, berarti, Bang? Kan saya bilang tadi, manusia lebih memilih untuk tidak melakukan kebaikan. Iya, Intinya berarti jahat. siapa yang menciptakan kejahatan, Bang? Abang kan nggak mengakui Tuhan Abang menciptakan kejahatan nih. Saya terima nih. Oke, Ya. Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan. Oke, kita setuju. Ya. Salam tangan, pelukan. Terus siapa yang menciptakan Ya, kejahatan, oke. Bang? Yang menyebabkan kejahatan. Karena manusia itu lebih tidak melakukan kebaikan. Berarti manusia yang menciptakan kejahatan. Manusianya, bukan Tuhannya loh. Iya, berarti manusianya yang Kan ada free will menciptakan tadi. kejahatan. Ada free will tadi. Iya, berarti manusia yang menciptakan kejahatan. Bukan manusia menciptakan kejahatan, tapi manusia itu tidak melakukan kebaikan. Akhirnya jadilah kejahatan. Oke, yang ngasih free will manusia siapa, Bang? Tuhan. Masuk nggak sih, Bang? Saya lucu ya. Kok Anda saya jawab begitu Anda ketawa, Bukan tepuk tangan. yang ngasih ya bukan yang ketawa itu bukan saya, yang ketawa itu hostnya, bukan saya. Wallah, bukan saya. Saya nggak Iya, ada aneh gitu loh. saya nggak ada alat untuk ketawa-tawa gitu. Iya, saya tahu. Dari tadi saya ngomong sama si Ardiana. Enggak, saya karena jadi mungkin ngomong lucu, gitu. karena mungkin lucu saya aja ketawa. Enggak, tapi gini, Bang, balik lagi. Kita fokus. Nggak ada Tuhan yang Abang lucu tidak sebenarnya, menciptakan Bang. kejahatan. Oke aja itu. Tuhan Abang Ya. tidak menciptakan kejahatan. Kita udah sepakat itu. Terus tiba-tiba ada kejahatan di dunia ini. Abang bilang yang menciptakan kejahatan manusia atau yang melakukan kejahatan ini manusia. Betul. Nah, manusia ini dapat free will dari mana? Kebaikan. Nah, manusia ini Dari dapat Tuhan. free will dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Berarti manusia ini punya kemampuan melakukan kejahatan karena Tuhan, kan? Bukan dong, Bang. Itu Loh. pilihan. Astagfirullah. Iya, dia dapat pilihan dari mana, Bang? Dapat pilihan dari Tuhan. Iya. Tapi Tuhan berarti nggak berarti dia mempunyai pilihan untuk melakukan Oke. kebaikan dan kejahatan dari Tuhan Saya dong. Oke, saya tanya Bang Jibril ya. Apakah Tuhan menyuruh melakukan yang jahat? Oh, nggak pernah. Tuhan saya nggak pernah melakukan, nggak pernah Ah, menyuruh itu saya kan. untuk melakukan kejahatan. Fandi, coba pencet ketawa dulu, Fandi. Iya, iya. Tuhan saya nggak pernah Fandi, nyuruh saya ketawa. melakukan kejahatan. Lu kenapa dia bikin kejahatan? Atas Dia maunya sendiri dia atau maunya menciptakan, Bang. Kalau Tuhan saya Maunya ini siapa? ini Maunya definisi Tuhan monoteis ya. Biar Oke, saya jelaskan. oke. Kalau di Tuhan? Islam, Tuhan saya pun juga Esa, Bang. iya, iya, Abang ngakunya Esa tapi nggak menciptakan kejahatan. Iya, enggak. Nah, kalau saya, Tuhan saya satu, Bang. Dia menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan kanan, ada kiri. Dengan dia menciptakan terang, ada gelap. Dengan dia menciptakan kebaikan, ada kejahatan. Dengan dia memberikan manusia free will, berarti secara tidak langsung dia menciptakan kebaikan dan kejahatan. Enggak, salah itu. Nah, kan? Karena Tuhan saya Karena maha yang pencipta, memilih- Bang. Ini loh, Bang. Bang, Tuhan Karena saya yang maha memilih pencipta, Bang. jahat itu, Bang. Bang, Yang memilih Bang Jack, jahat Bang Jack, itu, Bang Jack, Bang. Bang Jack, Ya, ya. coba dengerin dulu. Tuhan saya maha pencipta, Bang. Nggak ada benda atau hal atau sifat di dunia ini yang nggak beliau ciptakan. Sementara Abang ada kejahatan yang Tuhan Abang nggak ciptakan. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Nggak bisa begitu, Bang. Salah. Nah, oh, kan? Pengertian Abang salah, Bang. Ya itu, Tuhan tidak menciptakan itu kejahatan. konsep pagan itu, Bang, sama seperti itu. yang Kalau pasti kita begini. menyembah Zeus, nanti Typhoon itu menciptakan kejahatan. Zeus hanya melakukan kebaikan. Kalau kita nyembah Brahmana, nanti Shiva itu menghancurkan. Inilah bedanya Bang sama kita, Bang ya. Saya jelaskan dulu Bang lagi, Bang ya. Gimana itu? Tuhan menciptakan free will. Mm-mm. Artinya adalah Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang jalan harus begini, Betul. begini ya, Bang ya. Betul. Oke ya. Hmm. Artinya dikasih kebebasan. Kamu boleh bebas, kamu pilih jahat, kamu pilih baik. Tetapi saya sudah memberitahukan apa yang baik, Iya, betul. apa yang benar, Betul. apa yang bagus, apa yang Betul. indah. Betul. Ya, apa yang sedap didengar itu Betul. ada ayat itu, Bang ya. Betul. Itu, Bang ya. Betul. Semua itu sudah aku kasih tahu kepada kamu. Betul. Nah, selanjutnya terserah kamu, free will. Betul, betul. Lalu pertanyaan gini, yang pilih hal yang nggak baik itu siapa? Yang Saya mau berbuat enggak baik. yang saya Saya kalau mau kita setuju yang melakukan kejahatan itu oknum-oknumnya kayak iblis, manusia dan Betul, seterusnya. oke, setuju, Nah, Bang, ya. tapi Tuhan tahu tapi by definition yang menciptakan kejahatan itu siapa, Bang?
Kan saya bilang tadi, Bang, kejahatan itu ada karena tidak adanya kebaikan. Jelas kan? Iya, ketidakbaikan itu siapa yang menciptakan, Bang? Ya manusia itu sendiri, Bang. Oh, manusia sekarang menciptakan. Ketidakbaikan kan? Abang kayaknya keliru. Oke. Abang paham nggak definisi menciptakan dan membuat? Iya, menciptakan dan membuat. Iya, tahu. Yang Apa tuh? menciptakan. Apa tuh? Yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Oh, menciptakan itu dari nggak ada jadi ada. Ya, oke. Nah, membuat itu dari yang nggak ada dibuat dari bahan bakunya. Bisa. Nah, jadi beda ya antara menciptakan dan membuat. Kalau membuat itu udah ada bahan bakunya. Ya. Kalau menciptakan itu dari nggak ada jadi ada. Oke. Nah, Terus. sekarang saya tanya, manusia melakukan atau menciptakan kejahatan? Membuat kejahatan atau menciptakan kejahatan? Manusia. Membuat atau menciptakan? Manusia membuat. Membuat. Nah, yang menciptakan siapa, Bang? Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan kejahatan berarti siapa? Yang menciptakan kebaikan Tuhan. Iya, yang menciptakan Tapi kejahatan bahannya- siapa? Tunggu sebentar. Hmm. Tunggu sebentar. Hmm. Jadi bahannya itu adalah kebaikan, Bang. Bahannya itu free will, Bang. Enggak, Loh. itu kebaikan itu tidak dilakukan. Bahannya itu free will dong. Kalau nggak ada free will dia nggak bisa menciptakan kejahatan, Abang. Melakukan kejahatan, Abangku. Bukan, salah Bang, salah Bang. Gimana? Sumbernya objeknya bukan di situ, Bang. Ya, gimana tuh? Objeknya adalah di kebaikan itu, Bang. Karena kebaikan itu, contoh gini. Kebaikan itu misalnya jangan mencuri. Ini kan ini Bang ya, objeknya Bang ya. Jangan mencuri. Tapi ini saya olah supaya jadi mencuri, Bang. Kenapa? Karena saya punya free will tadi. Nah, free will-nya datang dari mana, Bang? Free will datang dari Tuhan. Bang. Udah, berarti bahan bakunya dari Tuhan, tapi manusia yang melakukan kan? Pandi, kalau songket-songket tahu gitu. Itu cuma buat trik-trik kalian doang. Enggak, biar Buat saya nggak masuk. enggak karena nggak mempengaruhi psikologi saya. enggak karena Karena Abang buat saya itu cuma Ini shortcut kita jadi murahan bahas gitu apa ini? loh. Udah lari dari topik ini semua jadi. Gitu loh. enggak oke, kembali lagi ke Shortcut topik tadi ya. Oke, seru kita itu. Bang admin, Ya. terima kasih udah ngingetin. Berarti ada kuasa di luar Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan kan atau membuat kejahatan kan? Oh, iya. Nah, berarti Kuasanya Tuhan siapa Abang di nggak, situ? berarti kuasanya nggak satu, Bang, nggak maha pencipta, nggak maha kuasa. Betul. Nah, ya sudah. Kuasanya apa saya mau tanya? Jadi jangan Terus marah kalau kuasanya dibilang Tuhannya Bang nggak. Saya nggak marah. Nggak satu. Enggak. Kuasanya apa dulu? Ini kuasa yang sudah diberikan kepada manusia. Itu namanya free will, Bang. Pahami dulu. Iya, itu bahan Makanya baku. saya bilang gini, oke. Tunggu Bahan sebentar. baku. Saya ngomong dulu. Oke. Nah, makanya saya bilang tadi, Tuhan tahu gak bahwa manusia ini bisa jatuh dalam dosa? Tahu, Bang. Tahu. Kenapa? Karena tadi awal kan sudah dikasih free will. Setuju ya, Bang ya? Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, anak kecil pun ditanya, Bang. Nak, dek, kamu kalau berdosa nanti masuknya kemana? Ke neraka, Om. Betul. Udah tahu itu, Bang. Makanya Tuhan itu, Bang, sama seperti manusia tuh. Waduh, dia kan bisa kepagan-paganan Tunggu lagi, Abang. Bukan. Abang Karena jangan cepet pagan ambil yang kesimpulan. Tuhannya turun-turun ke kayak Bukan, manusia itu salah, Zeus, Bang. Mitra, Salah, itu Bang, kayak salah, gitu. Bang. Enggak, itu kata Abang. Astagfirullah. Kata Abang. Enggak, itu fakta loh. Oh, tapi ya oke, terusin. Enggak. Tunggu, Bang. Makanya, Bang, saya bilang tadi, manusia aja menciptakan mobil, dia bisa punya kehendak loh, Bang. Dia bisa punya antisipasi. Dia bikin airbag supaya manusia itu tidak terjadi kematian. Selamat dari kecelakaan. Sama ketika manusia dikasih free will dia jatuh dalam dosa, itu pun ada airbagnya, Bang, tanda kutip ya, kiri kanan ya. Ada airbag yang sudah Tuhan sediakan untuk menyelamatkan manusia. Siapa itu? Ya Yesus itu sendiri, Bang. Tapi Abang bilang Yesus menciptakan hanya kebaikan. Betul, makanya Yesus memberikan keselamatan itu, Bang. Lah gimana sih? Paham nggak? Enggak. Gak apa-apa. Aku Enggak. ngomong begini nih. Enggak, abang bilang Yesus menciptakan kebaikan saja. Injil nih, Bang. Hah? Gimana? Ya, nggak apa-apa. Terus, Bang.
Jadi Enggak, 1.100 orang mendengar. Nah, Biar abang bilang Yesus menciptakan kebaikan doang. Berarti dia nggak maha pencipta. Dia nggak menciptakan kejahatan. Apa lagi? Yang nggak bilang maha pencipta itu abang, bukan Lah saya. kalau dia nggak bang, definisi maha pencipta apa bang? Maha pencipta itu pencipta segalanya, tapi hal yang positif bang. Lah berarti Bukan iya yang udah negatif. berarti dia nggak maha pencipta dong. Definisi maha pencipta itu apa bang? Bukan. Artinya gini loh bang. Bang, definisi maha pencipta itu apa bang? Abang ngomong, sorry bang Jibril, kalau abang ngomong tadi, berarti ada kuasa lain bang. Betul, saya bilang. Ya Kuasa sudah, itu apa? ya udah berarti kuasanya terbagi-bagi kan? Bukan. Iya dong Itu kan? adalah kuasa di mana itu adalah free will yang diberikan kepada manusia untuk memilih jahat atau baik. Tetapi sumber segala sesuatu Enggak, yang ini baik mulai, itu ini datang abang mau dari lari lagi. Tuhan. Enggak, abangku. Definisi maha pencipta apa bang? Ya pencipta segala ya, tapi hal yang positif bang. Kalau menciptakan segalanya tapi itu bukan maha pencipta bang, karena Iya. ada tapinya. Nah, karena pak perspektif kita berbeda bang. Oh Masalah itu. enggak. Ini bukan masalah perspektif bang. Kalau kebenaran atau the truth itu absolut bang, bukan perspektif. Jadi maha pencipta itu secara definisi dia menciptakan segalanya. Itu maha pencipta bang. Itu definisi maha pencipta. Itu mau Kristen, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, mau orang nggak beragama pun, maha pencipta secara definisi itu menciptakan segalanya. Sama halnya seperti neraka bang ya. Apakah Tuhan menciptakan neraka? Harus. Kalau nggak dia nggak maha pencipta. Maka itu bang, sebenarnya itu hal-hal yang pandangan yang berbeda antara abang sama saya. Loh, nah abang berarti salah menggunakan definisi kata maha pencipta. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Nah, salah bang. tuh, Tuhan itu apa sebenarnya itu? maha pencipta, tapi Tuh kalau ada sesuatu tapinya bang, berarti bukan maha. Saya maha melihat, tapi kalau mata saya ditutup saya nggak ngelihat. Itu namanya bukan maha melihat, karena ada tapinya. ada kata tapi itu untuk menjelaskan sama abang. Iya berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dong. Kalau tapi Bukan, itu untuk menjelaskan definisi maha pencipta itu bang. enggak, maha pencipta aja bang. Maha pencipta itu udah mendefinisikan diri dia sendiri. Maha artinya kekal atau terikat. Pencipta itu mencipta dari nggak ada jadi nggak ada. Secara definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Tidak. Hal yang jahat itu bukan dari Tuhan. Aduh, berat bang. Dengan sekarang saya menjelaskan agama saya ini. Alhamdulillah, insya Allah bisa dakwah ya. Kalau Allah, beliau menciptakan segalanya bang. Dengan beliau menciptakan kanan, otomatis ada kiri. Dengan menciptakan baik, ada buruk. Dengan menciptakan adanya berkecukupan, adanya kaya. Kenapa? Karena kalau nggak ada kiri, kanan itu nggak ada. Karena kalau nggak ada buruk, kebaikan itu nggak ada. Kalau nggak ada miskin, kaya itu nggak ada. Oke, saya jawab bang ya. Berarti kalau abang sekarang ada orang ngebunuh itu disuruh Tuhan gitu. Nggak, di mana Tuhan saya nyuruh bunuh? Itu yang tadi kita udah bahas kan. Tuhan itu nggak pernah menyuruh terhadap kejahatan. Nah itu dia. tadi Selalu saya dalam bilang. kebaikan. Nah, Kalau itu yang dia saya menyuruh, bilang. Kok disuruh kalau yang, bunuh? kalau kejahatan itu yang nyuruh iblis. Dan kalau dalam Islam, iblis itu diizinkan untuk mengganggu kita. Diizinkan. Nah. Kenapa? Karena iblis aja masih ada di bawah kuasa Tuhan saya. Kalau abang kan enggak. bilang tadi. Kejahatannya bukan Tuhan abang yang menciptakan, orang lain yang menciptakan. Bukan. Ah, tuh gimana Iya. itu? Gimana itu? Kan saya bilang tadi makanya abang, kalau abang ngomong begitu, kejahatan orang berarti orang membunuh dari Tuhan dong. Nggak dari itu, nggak. Siapa yang suruh? Nggak ada. Kapan Tuhan nyuruh bunuh? Nah, berarti Nah, itu kejahatan bukan, Bang? baru masuk nih ke abang nih, pelan-pelan nih, baru Membunuh masuk nih. kejahatan bukan? Alhamdulillah, Ayo. akhirnya masuk ya pelan-pelan ya. Masya Allah ya. Enggak, saya mau tanya. Mantap ya Islam ya, Enggak, Bang. tauhid ya. Itu bukan masuk gimana? Saya mau tanya. Abang Gimana? bilang kan kejahatan dari Tuhan juga, setuju ya? Menciptakan secara tidak langsung, dengan menciptakan itu, menciptakan ya. free will, dengan memberikan kita free will, Oke. dia menciptakan Ya. kejahatan juga secara tidak langsung. Lah, jadi kejahatan dari Tuhan apa bukan? Menciptakan, iya dia pencipta segalanya bang. Izin. Ya. Abang berarti Semakin lama ambil omongan saya kita juga tadi ada- itu loh bang. Loh yang mana? Dari tadi free will itu kan dari saya. Free will itu dari ngomong sama si Handoko, saya ngomong free will, abangku ganteng.
Nambahin Bang Jik. Dari ngomong sama Handoko tadi sebelum abang saya ngomong. Sekarang sama abang. Enggak, ini si Kalau admin mau motong nih, Mbak. kalau- Bang admin kalau dari tadi manusia udah diam melakukan nunggu ini. Silakan Bang admin, coba gantian. Makanya manusia itu melakukan kejahatan. Saya bilang itu pilihan manusia itu sendiri. Dikasih free will. Iya, tapi yang ngasih free will kan Tuhan juga. Coba Bang admin, Bang admin. Ini kita udah lari jauh kali nih. Wah, suaranya jauh banget, Bang. Ini kita dari tadi udah lari jauh kali dari topik kita. Padahal kita bahasnya tadi itu Kristen ikut ajaran siapa? Kecil suaranya bang. Boleh diselesaikan yang ini dulu punya Bang Oh, Jibril nggak? suaranya Bang Admin? suaranya jauh banget ke jodoh saya. Jin, Kita pakai original teksnya aja, biar ketahuan semua. Itu udah saya tunjukin tadi, Bang. Boleh itu. Di situ jelas kok tertulis Ya, kok. Jadi ya. di situ tertulisnya Yosher or Ubor Hoshek Oshe Shalom Uborah. Ubor itu artinya menciptakan, rah itu kejahatan, Bang. Makanya di akhir ayat tertulisnya Hashem Oshe Kol Eleh. Dia menciptakan segala sesuatu. Rah itu kejahatan, Bang, kata sifat dalam bahasa Ibrani itu, Bang. Jelas itu. Makanya saya bilang tadi kan bang, makna daripada ayat itu bang, sama halnya ketika saya misalnya gini bang ya, saya punya anak 10 bang, ada satu ternyata dia jahat bang, saya ngajarin dia yang baik bang. Iya, kita Dan kita makna kita nggak daripada anak kita saya itu, Bang. kita nggak ngomongin yang ngajarin Enggak, baik gitu. sama yang jahat, Bang. Kita nggak ngomongin siapa. Kita nggak Tapi dia lebih ngomongin memilih tentang hal yang jahat, Bang. memerintahkan, Bang, tentang menciptakan. Kita ngomongin Dan ayatnya menciptakan, jelas, bukan Bang, membuat. tertulisnya original teksnya. Betul, Uborah. tetapi Dan memang segala aku sesuatunya itu menciptakan bang. rah kejahatan, jelas itu ayatnya. Makanya saya bilang bang, sorry bang ya, saya bukan ngomong potong omongan abang nih bang ya. Sama, kalau ngomong jahat itu kan nggak terlepas daripada setan iblis, betul gak saya ngomong? Setan iblis itu bang, saya bilang tadi makanya saya runut ke depan. Yang ciptakan setan iblis itu bang, iblis itu kan sebenarnya kan Tuhan itu kan menciptakan hal yang baik namanya Luciel. Dia memberontak. Itu Luciel itu malaikat yang paling tinggi bang. Ya, dibuanglah dia. Kenapa? Segala sesuatu sebenarnya baik banget dia, indah banget, keren banget. Ya bang. Luciel Makanya itu dia apa, Bang? dibuang. Kok baru tahu saya kata Luciel itu, Bang. Dari bahasa apa itu? Nah makanya itu. Dari Makanya bahasa itu apa, bang. Bang? Luciel itu, Bang. L itu bahasa Ibrani, Lucy itu bahasa Latin. Gimana ceritanya, Bang, bahasa Latin digabung bahasa Ibrani, Bang? Maka nanti gini bang ya, abang kalau nggak tahu Kan, ngawur lagi kan, Abang. Israel, ya bang ya. Nggak ada, Abang Bang. belajar Lucy, lagi. Lucy itu bahasa Latin, Bang. Dari kata lux, Makanya nanti abang artinya belajar bercahaya. lagi. Abang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya nanti abang belajar lagi masalah itu ya. Loh, Anda Luciel. yang harus belajar bahasa, Bang, bukan Tunggu, saya. Makanya saya jelaskan. Loh, Anda ngomong diskusi sama saya jangan terlalu keras-keras gini, saya nggak suka ya. Makanya saya bilang sama Anda, tadi saya ngomong sama Bang Jibril kan enak nih ya, Anda ngomong sama saya juga tenang aja, kita ini kok apa namanya mau diskusi dengan enak kok. Saya jelaskan dulu, makanya Tuhan tuh menciptakan 3 malaikat itu bang, itu semuanya baik adanya bang, ya bang ya. Abang kalau nanti Luciel bagaimana, dari mana, bahasa dari mana, nanti abang selidikin lagi deh ya, supaya nanti abang lebih belajar lebih dalam lagi. Karena abang nanya tadi sama saya kan, ini bahasa mana kalau macam, nanti abang belajar lagi. Tuhan menciptakan yang baik bang, makanya dia memberontak terhadap Tuhan, ya bang, dia dibuang ke bumi, ya bang ya, itu ayatnya ada ya di Yesaya ya, jelas itu. Dan ini bang, ini akhirnya membuat kejahatan. Jadi kejahatan yang ada itu tidak lepas daripada ini semua. Makanya Tuhan menciptakan segala sesuatu, jadi bang, semuanya baik bang. Tinggal itu free will bang, atau free choice bang, ya bang, termasuk manusia tadi. Makanya saya nggak setuju kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga. Iya, iya berarti Tuhan Abang nggak Maha Pencipta. Itu Saya coba Bang Jibril. saya coba kasih original teksnya, Bang. ya. Bukan, Saya kita nggak mau perang ayat di sini. ya. Kita nggak jangan nggak usah ke Makanya ayatnya, saya karena bilang kalau Bang karena ya, secara Abang- literatur memang di situ Ayat dikatakan sama, bahwa Tuhannya definisi menciptakan berbeda-beda, kejahatan. Bang. Bukan. Betul, Bang, Kuasa. betul. Ya, definisi Maha Pencipta itu apa, Bang? Ini Abang nabraknya di sini, makanya kita nggak setuju di sini. Definisi Maha Pencipta itu apa, Bang? Mencipta itu ya mencipta segalanya pak. Tetapi ayat firman Ah, Tuhan berarti yang- nggak Maha Pencipta kalau ada tapinya dong. Enggak, tunggu dulu. Hmm. Karena ayat firman Tuhan diajarin ke saya itu bang, ya bang ya. Ayat itu ada tertulis, ada dalilnya bang. Secara Bang, literal. Abang paham nggak definisi Segala ini? Sekarang kita sesuatu udah yang receh baik. banget nih. Abang paham nggak artinya tapi, Bang? Bang, Saya bilang tapi nih, itu di juga- rekening saya ada 2 triliun. Tapi cuma 2 Iya. juta. Ada 2 triliun nggak? Iya.
Tapi itu tidak harus menjelaskan seperti itu. Iya. Bang Jibril. Kalau ada tapinya, abang bilang itu maha bisa pencipta, menjelaskan tapi makna sesungguhnya, Bang. gimana? Itu loh, Bang. Dia bisa menjelaskan makna sesungguhnya, Bang. Tapi itu, Bang. Iya. Bukan tapi itu. Abang, definisi maha pencipta, tapi Gini loh, Bang. Eh. Kata tapi itu, Bang. Itu bukan untuk seakan-akan dia untuk supaya mengklarifikasi atau menutupi bahwa dia sebenarnya maha tahu tapi dia nggak maha tahu. Bukan. Saya mengucapkan kata tapi itu untuk menjelaskan kemahatauannya itu, Bang. ya udah. Contohnya gini, Coba Bang. Tuhan abang Saya- menciptakan saya segalanya, Gini, tapi sebentar. yang baik. Saya Berarti yang menciptakan buruk enggak dong? Tunggu sebentar. Saya menciptakan, saya konveksi nih, Bang ya. Saya pembuat baju-baju fashion yang bagus. Ya, Bang ya. Oke, Bang. Apakah saya pembuat baju-baju yang bolong-bolong? Ya enggak, Bang. Gimana ya? Nah, kok itu analoginya nggak masuk? Analoginya nggak masuk, Bre. Bang, kalau Anda Itu masuk, mengatakan menciptakan segala sesuatu, tapi ada sesuatu di luar Tuhan yang tidak dia ciptakan, Berarti- gugur maha ciptanya. Maha ciptanya hilang. Iya. Sama kayak saya tadi bilang, saya di rekening saya ada 2 triliun, tapi Oke. saya belum gajian. Tuh 2 triliun berarti Iya. enggak dong, karena ada tapinya. Nah, sekarang gini. Bang Jibril ngomong tadi, ya kan, masalah gini. Bang Jibril bilang tadi, ya Tuhan gua itu menciptakan kejahatan dan kebaikan, betul gak? Segalanya, Bang, segalanya. Segalanya ya. Segalanya. Termasuk kejahatan nggak? Termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Menciptakan ya. Membunuh orang. Bukan membuat ya, Menciptakan ya. menciptakan, Menciptakan ya. Oke. Bukan Sekarang melakukan saya ya, tanya. menciptakan. Oke. Oke. Menciptakan ya. Kejahatan ya. Hmm. Orang membunuh. Hmm. Kejahatan bukan? Yang memberikan free will untuk orang itu membunuh siapa? Tunggu, jawab dulu. Tuhan Aku saya. dulu, Jadi aku iya, dulu. iya ciptaannya. Itu Tunggu ciptaannya, semua itu ciptaannya, Bang. Tunggu. Lah, Jadi lah. membunuh itu dari kejahatan itu kan? Iya, itu kejadiannya, yang melakukan bukan dia, tapi itu semua ciptaan dia, Bangku. Jibril lucu. Kalau saya balikin begini, Bang Jibril jawab pakai versi saya. Versi abang yang mana? Sebenarnya Kan saya ayatnya bilang udah tadi, jelas Bang. kok tertulisnya di situ, Bang Jibril. Di situ jelas kok. Saya kok dengar dari tadi Share. pusing ini semuanya restunya. Pak Jibril izin dulu. Saya kok pusing dengerin ini semuanya Tuhan jawab Pak Jack ini. Nah, itu jelas itu uburah Kalau itu. dulu Bang Ben izin 1 detik. Sebenarnya Pak Jack ini Tuhannya siapa sih yang menciptakan yang Maha Kuasa itu? Siapa sih Pak Jack? Apa yang menciptakan? Tuh, Yesus. Tuhan Anda namanya siapa yang menciptakan itu? Yesus. Yesus. Ya. Yakin Yesus Bang? Yakin lah. Jadi Yesus yang menciptakan manusia? Iya. Jadi Yesus yang menciptakan Maria? Iya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Loh, Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke. Itu artinya Jadi apa? lebih tua anak daripada ibu? Jawab dulu, itu artinya apa? Iya, Yesus duluan ada. Iya. Ya, Berarti, artinya Yesus lebih tua Sebenarnya Yesus daripada siapa? ibunya. berarti Yesus sebenarnya siapa? Ayo. Jadi Yesus lebih tua dari ibunya? Dia itu rohnya roh Tuhan itu sendiri. Enggak. Dia Saya tanya sudah baik-baik, ada saya ulang sebenarnya. ya. Terakhir nih, mana Iya. lebih tua Yesus daripada Maria? Secara roh, dia itu roh Allah itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Saya jawab Mana itu. siapa lebih tua? Maria daripada Yesus? A. Maria, B. Yesus. Oke. Secara jasmania, Saya ulang. Maria lebih dulu Nggak ada. usah pakai secara, langsung jawab. Lu nggak bisa dong. Anda mesti jawab yang jelas dong semuanya. Kan Yesus yang menciptakan Maria tadi. Secara jasmania, ya, Maria lebih dulu ada. Tapi apa maknanya Yesus bilang, aku lebih dulu ada daripada Abraham? Berarti dia itu siapa? Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Secara rohnya itu memang roh Allah itu sendiri. Oke. Tuannya Jelas Maria siapa? Waktu Maria mengandung Yesus, tuannya Maria siapa? Iya, Yesus. Aduh, Hah? Jadi tuannya Maria isi kandungan Maria? Loh, bukan dong, secara roh. Dia sudah ada. Kembali. Saya ulang Dia ya terakhir Alpha dan ya. Omega. Terakhir nih. Iya. Waktu Maria mengandung Lebes. Yesus, 9 Lu bulan dia nanya kandung orang ya. Bertahun-tahun. cuma Dengarkan begitu dulu. doang. Wis, jangan diputar. Bertahun-tahun Terakhir. cuma begitu doang. Nggak jelas Terakhir. itu.
Waktu Bunda Maria Orang mengandung semuanya Yesus, sudah bisa jawab. dengerin Itu dulu ya, pertanyaan. lu jangan ngaco. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Nah, udah main siapakah mute kan? Tuhannya Maria? Kan? Bentar gue ditendang. Ya kan? Saya ulang Ya, kembali. lu orang tuh kalau Saya ulang kembali debat ya, tuh kayak izin begini, ya nggak host. bagus. Boleh nggak saya terakhir bertanya nih, baru saya serahin. Waktu Bunda Udah Maria gue jawab mengandung semua. Yesus, Pertanyaan lu 2 tahun itu doang. Otak lu cuma di situ doang, Handi. ya lu jawab aja kalau bisa. Itu udah gue jawab dari dulu. Ya, siapa diskusi yang, gua berapa siapa kali. Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Yesus itu sendiri sebenarnya. Oke, cukup. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Lanjut, selesai. Izin ya, saya pakai dalil ya. Makanya otak Izin lu cuma Bang di situ Adi, Bang Jibril. doang. Nggak nyampe Bentar, kemana-mana. bentar, saya pakai dalil. Masa Saya 2 pakai tahun dalil. nanya Pakai sama orang comot segitu saya. doang. Bentar, Yang bentar. dikandung Saya Maria pakai Wahyu siapa? 3:14. Bunyinya gini, Wahyu Umur Maria 3:14. sama Yesus Tuhan mana? Bentar, sabar. Itu Wahyu doang. 3:14 bunyinya Otak, gini. makanya. Bentar, Ngotot, izin. tapi otaknya cuma di situ doang gitu Sampaikanlah dulu. pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Arkete ketiseos toteon. Nah, jadi yang namanya saksi yang Jangan setia lihat ya, jangan lihat itu ya. adalah permulaan dari ciptaan Allah atau ciptaan yang Oke. mula-mula. Kita lihat siapa Oke. saksi yang setia. Anda buka Wahyu 1 nomor 5. Inilah dari saksi yang setia, yaitu Jesus Christ. Oke. Clear ya? Saya jawab Kita, ya. Anda Bang, mengatakan Saya dia jawab, ciptaan Bang. Allah ya? Clear ya? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Apa yang mau Anda bantah? Saya jawab ya, boleh ya. Iya, saya apa bantah ya. bantahan Anda? Permulaan dari segala ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan. Itu mah jawaban itu mah masalahnya jawab udah bertahun-tahun. 7-8 tahun lalu udah dijawab itu. Saya kasih analogi gampang ya. Toteon artinya apa? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Permulaan. Bang Ben, mau diskusi bahasa santai atau mau demokrasi? Ciptaannya. Terserah Anda mau pilih bagaimana nih. Ya. Ciptaannya Theos. Permulaan dari segala Allah. ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan. Loh, Itu ngaco Anda Theos makanya. Anda kemanain? Permulaan dari segala ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan. Contohnya saya kasih tahu, Permulaan ya. ciptaannya Allah. Dengar saya ngomong ya. Permulaan di dalam kamar anak saya ini adalah permulaan boneka-boneka di dalam kamar anak sini, permulaannya adalah anak saya. Bukan berarti anak saya juga dibeli. Paham nggak Ketika maksudnya? Anda bicara boneka, kenapa larinya ke anak? Nyambung nggak? Ya nyambung dong. Ya nggak Ya nyambung. nyambung dong. Misalnya nih, permulaan Saya ulangin, atau saya yang ulangin, saya sulung ulangin, dari saya ulangin, anaknya saya Bang ulangin. Jibril adalah si Fandi. Si Fandi ini termasuk anaknya Bang Tunggu Jibril nggak? sebentar. Tunggu sebentar Bang Ben ya, saya jelasin. Boneka permulaan adanya boneka-boneka dibeli di dalam kamar anak di sini kesono ya? adalah anak saya. Wahyu 3:14 jelasin boneka ya. Iya kan? Apakah anak saya dibeli juga? Ya enggak lah. Semuanya di itu situ ada karena menggunakan permulaan kata ada anak saya ketiseosto. itu. Menggunakan kata Makanya itu. ketiseosto. Artinya Itu permulaan termasuk dari segala permulaan itu ciptaan, yang bukan berarti diciptakan. permulaan itu diciptakan. Makanya di situ menggunakan kata he Beli ikan Jadi tape segala bakar bisa. sesuatu itu ada karena adanya Yesus itu. Wahyu 3, sebentar saya luruskan. Wahyu 3:14 itu Yesus itu. Anda meluruskan apa, Handi? Wahyu Otak lu cuma di situ-situ doang. 3:14 itu, dengerin ya. Wahyu 3:14 itu siapakah permulaan ciptaan di situ? Silakan. Gimana? Wahyu 3:14 di situ ada permulaan dari segala ciptaan. Siapakah permulaan ciptaan di situ? Silakan. Permulaan ciptaan yang nggak ada permulaannya ciptaan ya baca Di beranda. situ ada ayat gitu. berapa di frase sebelumnya? Saksi yang setia. Itu. Loh, Permulaan dari makanya- ciptaannya Allah. Gimana sih? permulaan segala ciptaan itu bukan berarti permulaannya diciptakan. Ada gak di situ tulis permulaan diciptakan? Jawab. Permulaan the creation. Permulaan dari segala ciptaan kan? Iya, Iya. permulaan dari ciptaannya Allah. Ketiseosto itu ciptaannya artinya. Permulaan dari ciptaan itu bukan Apa lagi diputar?
Anda jangan mute-mute saya. Anda takut namanya ini kalau mute-mute saya. Dari dulu begitu Siapa kalian yang tuh nge-mute kalangan kalian. Anda? Gak ada yang nge-mute. Izin dulu Bang Ben. Anda tanya teman Anda itu. Sudah. Pak Pendeta sudah chat ini, katanya turunkan bikin malu Kristen saja itu. Silakan yang lain, ini ada admin, ada Jeff Colby ini, silakan. Ya, izin ya saya itu kan. Jadi yang dibawa Bang Jibril tadi udah benar. Di situ jelas menggunakan kata uborah. Ubor itu artinya menciptakan. Ubor dan aku menciptakan rah kejahatan. Jelas itu yang dibawa Bang Jibril. Bukan nasib buruk. Rah itu kejahatan. Jadi Tuhan itu menciptakan kejahatan. Makanya di akhir ayat dikatakan Hashem Oseh Kol Eleh. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau mengatakan kejahatan tidak diciptakan Tuhan, kebentur Anda dengan Yesaya 45 nomor 7. Jelas itu. Lanjut teman-teman. Bang Jip, masuk Bang Jip. Ya, Iya, halo, tadi selamat sore. selamat sore. Iya, tadi Bang Admin ada yang mau disampaikan. Bang Admin, silakan kalau nggak ada baru ke Bang Jeff. Oh gini, jadi ini pun saya baca-baca komen pun udah gak enak juga ini. Dari tadi kita pun bahasnya udah lari. Kita mau diskusinya tadi diskusi seperti judul. Awalnya kita tadi ya Bang Pandi. Ini kok jadi larinya kita pembahasan penciptaan apaan itu udah jauh kali kita bahasnya itu. Jadi bukan ke topiknya lain. Dan saya baca-baca komen pun sudah jauh kali nih. Jadinya ibaratnya ini sudah banyak yang gak enak ini saya baca ini. Ya udah dibawa. Kita yang buat enak Bang, kan kita yang di atas. Makanya Enggak, tapi menurut Bang Admin, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? kalau kita mau berbicara untuk menciptakan kejahatan, itu kita berbicara tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, kita itu mengikuti monoteis, yaitu satu Tuhan. Dia yang menciptakan segalanya. Kalau misalnya kita buat, Terus di perjanjian baru kan, nggak monoteis? kalau di perjanjian baru kita itu muncullah, dan dari pengetahuan saya nih, muncul Tritunggal. Nah ini jujur. Itu itu kita belajar Alkitab. Kalau kita mau belajar Alkitab, kalau baratnya saya ini bukannya seorang pelajar ataupun apa. Saya cuma membaca. Saya ingin membaca Alkitab beberapa kali saya baca Alkitab. Dan saya pahami Alkitab dari perjanjian baru apa, perjanjian lama apa. Dan kalau misalnya tadi pertanyaan orang abang tadi, kalau misalnya siapa pencipta kebaikan ataupun kejujuran, itu sudah terjawab di Kejadian 1 ayat 1. Semua sudah diciptakannya. Di situ di kejadian itu semua sudah diciptakan. Sudah di situ tertulis. Semuanya tertulis. Mana itu siapa? Dan muncullah perjanjian baru, yaitu perjanjian baru tentang Tritunggal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yang kita percayai bahwasanya kita pengikut Kristus, pengikut Kristiani, bahwasanya Tuhan kita itu Tritunggal. Berarti Abang ini biar saya nggak lupa nih. Berarti Abang bilang di perjanjian lama itu Tuhannya monoteis, menciptakan segalanya. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhannya nggak monoteis, karena Tritunggal. Kalau kita bilang sepertinya bukan seperti itu. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya untuk memperbaiki apa yang terjadi di perjanjian lama ataupun perjanjian lama itu bagaimana menurut saya pribadi nih ya. Mau maaf kalau misalnya saya salah atau bagaimana. Ini menurut prinsip saya. Mungkin ada yang tidak baik di perjanjian lama, makanya diperbarui di perjanjian baru. Tapi Tuhannya masih sama Bang? Kalau Tuhan tetap sama. Kami Tuhan tetap sama. Karena kita mengikuti ajaran Kristen itu hukum Taurat. Apa yang diperintahkan dari Musa yang diterima oleh Nabi Musa, hukum Taurat itu yang kita pegang. Jadi di perjanjian tunggu. Jadi di perjanjian baru jadi amuba gitu Tuhannya, membelah diri jadi 3 gitu. Apa gimana sih? Saya nggak paham nih. Karena yang di perjanjian lama kan satu, monoteis, kita setuju dia menciptakan segala-galanya. Nah, tiba-tiba yang megang perjanjian baru ini bilang enggak, Tuhan saya menciptakan hanya kebaikan. Kalau ibaratnya seperti itu, kita mengikutinya dari perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu sebenarnya kita bilang untuk mempersempurnakan apa yang terjadi di perjanjian lama. Bukannya kita bilang tidak ada bukan dia tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu sebenarnya kita maksud itu sifat
Betul, kita, setuju, manusia. setuju. Sifat Setuju dengan kita manusia. dengan Tuhan memberikan kita free will, akhirnya kita bisa melakukan kebaikan dan kejahatan. Betul, setuju. Dan begitu kita melakukan kejahatan dan kita ciptaan Tuhan, berarti Tuhan secara tidak langsung menciptakan kejahatan. Itu definisi monoteis. Nah, tapi tiba-tiba begitu saya tanya yang memegang perjanjian baru ini, apakah Tuhan kalian menciptakan kejahatan? Oh, enggak. Karena gini, Bang. Itu definisi ajaran pagan, Bang. Kalau abang menyembah Brahmana, nanti ada Siva yang Tuhan menghancurin. Kalau abang nyembah Zeus, nanti ada Typhoon atau Poseidon yang menghancurkan. Kalau abang nyembah Mitra, nanti ada Osiris yang menghancurkan, dan seterusnya. Nah, jadi itu kalau ajaran yang beda-beda kuasanya kayak gitu, itu bukan monoteis lagi, tapi politeis, Bang. Kalau seperti itu memang itu masuk akal. Kalau abang bilang seperti itu masuk akal. Tapi kalau kita bilang itu monoteis itu memang iya, monoteis kita memang satu. Tapi itulah munculnya makanya kita di prinsip kita menurut prinsip saya sendiri lah. Jangan kita bilang prinsip Kristiani, nggak mungkin. Saya nanti tak salah juga. Kalau omong membicarakan, ini prinsip pribadi saya. Saya sebagai orang Katolik kan. Perjanjian baru itu mengatakan bahwasanya Tritunggal. Artinya apa? Bapa, Roh Kudus, dan anaknya Yesus Kristus. Mengapa ada ini, yang bertiga ini? Ini semua satu. Ini satu badan. Ini semua satunya ini. Tidak ada membedakan. Abang Itu kita menurut keyakinan kami. enggak, kita mesti oke, iya itu keyakinan abang. Saya nggak ngebantah keyakinan abang, tapi abang mesti bedain antara satu dan kesatuan. Kalau kalau satu secara definitif satu, tapi kalau kesatuan, satu RT juga satu negara juga satu. Ya, betul. Nah, jadi Itulah Tuhan makanya abang ini saya satu apa kesatuan? Kalau kita bilang ya ibaratnya definisinya ini pun bingung jadi kita jawabnya. Bantah juga ini. Itu kadang-kadang kita lihat pun dari Tuhannya unity, Bang Jibril. Iya, kesatuan, unity kan kesatuan. Iya. Kalau unity jatuhnya bukan ehad lagi, tapi ahdut dalam bahasa Ibrani. ya, kalau itu bahasa Ibrani memang adut. Tapi Nah, iya, ya sudah. Berarti nggak ikut tapi kan kita orang dah. tapi kita ini kan kita berbicaranya Keluar dulu sama Bang Jibril. ya, kita bicaranya dari tunggal tadi. Makanya saya bilang tadi, saya pun dari tadi Bang J udah membahas-bahas semua dari ciptaan, jadi nggak enak saya. Saya pun kurang jadi nggak enak juga. Merasa saya pun apa ini kok jadi lari dari topik yang kita bahas tadi kan. Ini siapa Kristen, ikut ajaran siapa ini kan? Itu yang pertanyaannya tadi. Nah, itu sebenarnya Bang, itu sebenarnya core-nya Bang. Soal ajaran Kristen ikut ajaran siapa? Itu sebenarnya saya mau menutupnya di situ dengan judulnya Kristen itu ikut ajaran siapa? Karena ikut ajaran siapanya ada ajaran monoteis, ajaran para nabi, ajaran nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Itu mengajarkan Tuhannya satu, monoteis. Tuhannya itu menciptakan segalanya, sama seperti Islam, monoteis. Tuhan kami, Allah Subhanahu Wa Taala, kami nggak ragu. Saya nggak ragu sama sekali dengan bilang kalau Tuhan saya menciptakan segalanya. Makanya setiap orang yang bertanya sama saya, oh berarti Allahmu membuat ini? Iya, dia kenapa? Karena sekali saya bilang enggak, berarti Tuhan saya tidak maha pencipta, Bang. Dia menciptakan segalanya. Nah, tapi ada ajaran pagan Yunani Romawi yang Tuhannya selalu tiga, yang dari Mitra, Osiris, dewa Osiris itu yang kalau kita minum darahnya, makan dagingnya, itu jadi kita ikut dia. Habis itu ada dewa Horus yang bertiga juga, Tuhannya kayak fashion, kayak boy band, bertiga nggak pernah solo karir. Nah, jadi abang sebenarnya nih ngikutin yang mana nih? Ajaran nabi-nabi atau ajaran yang nggak monoteis gitu loh, yang saya nggak mau bilang pagan, tapi gimana? Abang jadi saya gimana? Kalau kita pun kita kaji makin kaji. Udahlah, jujur aja Bang Jib. Kalau mau bilang lepaskan Bang Jib, lepaskan. Lepaskan gimana nih maksudnya? Enggak, karena dari ciri-ciri Bang, dari ciri-ciri. Abang tahu nggak kalau Yahudi itu, kalau saya Google Yahudi berdoa, mereka itu, ini ciri-ciri agama Samawi nih Bang. Oke. Nah, Yahudi itu kalau saya Google aja Bang, Yahudi berdoa. Ini mereka punya kiblat. Karena Baitullah atau bait Tuhan mereka
itu hancur, jadi mereka berdoa ke arah dinding ini, ratapan. Ini ciri-ciri mereka. Oke. Ini contoh sekali untuk monoteis. Nah, Muslim juga seperti itu, ada kiblat. Nah, sekarang saya tanya sama abang kiblatnya kemana bang? Kalau kita bilang kiblat, sebenarnya kalau kita di Katolik tidak ada kiblat kita. Berarti nggak ada arah berdoa kan? Nah, abang sama lagi nih sama yang nyembah Osiris, Zeus, Mitra, karena mereka juga nggak ada arah kiblatnya. Ya kalau kita bilang itu tidak ada kiblat. Nah, jadi dari kecil tidak ada kiblat. Nah, jadi benar kan judulnya Kristen ikut ajaran siapa? Jadi abang ikutin ajaran siapa nih bang? Karena yang nggak sunat itu Zeus nggak sunat bang, tapi pengikut Nabi Ibrahim sunat. Nah, jadi abang ngikutin yang mana ini sebenarnya? Coba dia jawab dulu. Ini saya kalau seperti itu kita ngomongin, ini susah juga. Tanya lagi Bang Jibril, Kristen ikut ajaran siapa? Itu dulu. Nah, kalau Nggak dijawab. untuk soalnya Kristen ikut ajaran siapa itu dinalar kemampuan saya menjawabnya tuh. Kenapa? Tapi aku jawab pribadi, Kristen itu mengikuti siapa? Tetap Tritunggal. Kalau pribadi saya jawab Keluar aja bang, diketawai kita bang, keluar aja, diketawai. Udah dijawab Bang Jibril. Enggak, ketawanya karena ya sama, kita sama-sama. Jadi begitu Bang Admin nggak bisa menjawab, ya sama, saya juga nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena saya sama kayak Abang, saya bingung juga. Abang ngikutin yang mana ini? Karena ajaran Nabi monoteis, ada kiblat, original teksnya sesuai dengan nabinya yang menerima wahyunya. Habis itu sunat, nggak minum, ada larangan makan. Nabi Adam diturunin dari surga kenapa bang? Dikeluarin dari surga kenapa? Karena makanan. Segitu pentingnya larangan makanan. Nah tiba-tiba di ajaran abang, oh enggak, semua halal. Jadi abang ngikutin yang mana? Gitu, itu saya bingung. Karena kalau kita mau soal itu kita bilang jangan semuanya halal bang. Abang ada yang haram nggak? Kalau kita ibaratnya kalau mengikuti haram, pasti ada yang haram. Apa tuh Pasti yang ada haram? Apa tuh yang haram? Kalau kita mengikuti Alkitab, Alkitab kami yang mengajarkan, yang bercula dua itu tidak bisa kita makan. Berarti abang yang haram, kalau kita kaji lagi. Nah, kita kaji lagi. Yang haram di abang apa? Yo, kalau bercula Hukumnya dulu tertulis di mana Bang Jibril? Hukumnya dulu, baru penjelasannya. Hukumnya maksudnya? Di Hukum kitabnya, haram. di kitab haram halal itu dilarangnya di mana? Bentar ya, saya lupa pula tadi apanya di mana itu ya. Nanti saya jelaskan juga nih. Bentar. Seruduk cula badak, jangan dulu ke sono. Berarti kalau badak bercula satu boleh ya, bukan bercula dua. Enggak, tapi jangan salah ya, Iwan Villa di sini ya. Kami tidak kita nggak ngetawain Bang Admin, tapi kita ketawa bersama Bang Admin. Kita beda, kita nggak. Iya, teman-teman Kristen juga mungkin yang dibawa, kalau bisa naik aja bantu Bro Admin, bantu kawannya. Les mana Kristen atau Muslim les mana? Kalau ada Kristen mau bantu temannya, malah dua jalur nanti. Admin ke kiri, temannya ke kanan. Nggak bantu namanya, ngaburin. Les mana? Ini kan Bro Admin ini kan Katolik. Kalau yang naik Protestan ya nggak nyambung jadinya. Oh betul juga Bang Andi ya, betul. Lagian ini host ini tiba-tiba juga mau suruh bantu malah kiri kanan nanti. Ini badak bercula dulu nih, gimana nih? Baru tahu loh ada dalil bercula dua haram itu. Ini mungkin kakinya mungkin. Nah ini mungkin Katolik juga. Elsa. Ya udah Elsa. skip aja itu, balikin ke topik. Sebenarnya Kristen ini monoteis apa triteis Bang? Itu aja lu, kembali ke topik deh. Kristen ini monoteis apa triteis Bang? Admin lanjut, kembali ke topik Bang Jibril. Jadi yang abang ikut ini ajaran nabi-nabinya di mana? Samawinya tuh di mana Bang? Kalau saya mengikuti ya tetap di tri. Di Tri. Berarti bukan ajaran nabi-nabi ya? Kalau dibilangnya ajaran nabi-nabi tidaklah. Pokoknya kita ke tri. Oh, karena oke, ini saya lurusin aja ya. Di mana berarti dari semua ajaran abang,
Dari semua ajaran abang, dari A sampai Z, yang mana yang samawi, Bang? Maksudnya? Apa samawinya soal ajaran abang? Karena kalau kita lihat tempat lahir Yesus, abang tahu kan di mana? Udah tahu. Itu di Goa. Ya. Yang menemukan Helena. Helena yang notabene-nya abang tahu nggak? Kalau di gua, Iya. ini mau maafin ya, udah salah ini. Oke, ini saya tunjukin ya. Goanya. Oke, saya tunjukin ya. Ini datanya abang bisa verifikasi langsung lewat UNESCO, PBB. Oke. UNESCO World Heritage Conventions. Di sini birthplace, tempat lahir of Jesus. Nih ya, saya translate. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Ya. Di sini tempat masuk goanya. Kalau kita klik, di sini goanya. Nah, di sini saya nggak ngomong cuma goa doang, tapi di sini dijelaskan. Bentar ya. Nah nih, saya translate ya. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang sebagian masih bertahan di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Goa ini artinya cave kan? Cave kan artinya goa. Nah, begitu saya lihat, nah ini goanya Bang. Jadi ada titiknya. Ini dari WHC UNESCO. Nah, Oke. nah begitu saya Church of Nativity ini memang terkenal untuk kuburan Yesusnya. Begitu saya image Church of Nativity-nya, nah di sini memang ini Bang. Ini goanya. Jadi orang tuh sampai bungkuk nih. Ini ukurannya segini Bang. Ini orang berdiri. Kalau itu sebenarnya kalau itu gua untuk tempat dia mau meninggal itu. Oh enggak, kalau tempat meninggalnya saya juga ada datanya. Bentar ya, saya buka ya. Nah nih, ini saya ambil dari Fellowship of Israel Related Ministries, firmisrael.org. Ini dari Israelnya. Where is the tomb of Jesus? Holy Scriptures and Garden of Tomb. Nah di sini dijelaskan bahwa, nah ini sama. Translate. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, sama yang nemuin tempat lahirnya ya, datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi abad keempat, Saint Helena ini menemukan salib. Karena Kristen abad 1, abad 2, abad 3 itu bukan salib logonya ikan atau ichi namanya. Jadi Saint Helena ini yang menemukan tempat lahir Yesus, yang menemukan tempat meninggal Yesus, yang membuat Kristen tiba-tiba logonya salib. Nah, itu kan nggak samawi sekali, Bang. Tapi dan notabene-nya si Helena ini penyembah Zeus sebelum dia menyembah Yesus. Di situ letaknya Bang. Kalau kita bilang itu menyembah Zeus, sama menyembah kami itu beda. Jibril jangan-jangan dia ngerti arti samawi. Kenapa Bang bilang tidak mengerti arti samawi? Samawi itu kan artinya ajar Bang Hendy bounce back apa feedback. Samawi itu kan artinya agama yang turun dari yang berdasarkan firman yang atau wahyu yang turun dari langit. Betul. Itu artinya sama ya. Kenapa? Itu artinya. Iya, itu artinya. Oke, kalau kita buka lagi satu ayat aja yang dari Abang ya. Kita buka Kisah Para Rasul 17:28. Kisah Para Rasul 17:28. Ini saya buka ya Bang ya. Ya. Nah, ini. Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Nah, di sini dikatakan, Bang,
Seperti yang juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini pujangga-pujangganya siapa, Bang? Begitu saya cari tahu, pujangga-pujangga ini katanya bilang sebab kita ini dalam keturunan Allah juga. Dalam dalam KJV, pujangga-pujangga ini berarti ini ya, your own quotes ya. Telah mengatakan for we are also his offsprings. Betul nggak? Nah, begitu saya baca buku Eratus, Bang. Baca buku Eratus, ini 3 abad sebelum Yesus. Ini bukunya. Aratus menulis buku tentang fenomena, judulnya Fenomena. Begitu saya baca, Bang, ini persis loh. Nih ya. Always we all have need of Zeus. Kita selalu membutuhkan Zeus. For we are also his offsprings. His offsprings. Jadi Zeus di sini diganti jadi ayat abang ngutip Aratus penyembah Zeus. Habis itu tempat lahirnya, habis itu yang nemuin tempat lahirnya, yang menemuin tempat meninggalnya. Wah, ini di mana? Makanya saya nanya, di mana samawinya ini, di mana nih, Bang? Saya bingung. Jadi kurang tahu juga saya kalau menjawab seperti itu, Bang. Itu agak. Kalau pengetahuan saya pun tempatnya lahirnya Tuhan Yesus itu bukan di situ. Tapi ini dari UNESCO loh, Bang. Jadi mungkin UNESCO salah kali ya. Kita kurang tahu lah, kita yang nggak tahu di mana kejadiannya, di mana apanya, kita pun nggak tahu. Kita pun nggak, sebenarnya kita mau cakap ini. Para Nasrani pun mungkin bisa tahu juga ini. Mungkin punya pertanyaan juga ini sama-sama kita. Mengapa kita di orang-orang Nasrani ini, memang ini pertanyaannya agak menyeleneng, kita bilang. Menyeleneng kali. Enggak, tapi valid nggak? Kalau kita bilang valid. Saya pun yakinnya pasti valid. Karena pun saya pun bertanya-tanya. Kapan itu Yesus dilahirkan, tanggal berapa, dan di mana dia dilahirkan. Itu siapa penemunya? Itu kita belum tahu. Kalau kita pelajarin data yang kita jangan pelajarin, kalau kita mau belajar, kalau contoh kita mau belajar Islam, kita jangan belajar dari pembenci Islam, betul nggak? Kalau saya mau belajar soal histori dari sejarah kekristenan, saya jangan belajar dari pembenci Kristen, betul nggak? Nah, menurut saya UNESCO atau PBB atau UN, United Nations, itu pasti orang-orangnya nggak sholat Jumat tadi, ya kan? Ya. Nah, jadi kira-kira data yang lebih valid dari UN sama PBB ini data yang mana nih? Kita bisa. Itu saya tidak bisa menjawabnya, Bang. Saya tidak ada wawasan menjawab itu, Bang. Iya. Karena tadi tidak saya meneliti kan? Iya, betul. Dan saya tidak terjun di situ. Iya. Yang bukan bidang saya. Pendapat sementara aja, Bang. Ini pendapat saya. Kalau pendapat saya itu sebenarnya, kalau ibaratnya saya perpatokannya ya ke kitab kami aja lah, ke Injil. Itu aja. Ya, tapi abang mesti berpikir juga, Bang, karena at the end of the day-nya, di ujung harinya, begitu abang ketemu Tuhan, nanti ditanya kenapa kamu menyembah itu, jawaban abang kan nggak bisa. Ya karena si ini begini, karena si itu begitu. Karena Tuhan pasti akan bilang lah, kan lo kan dikasih otak, kenapa lo nggak pakai gitu. Pertanyaan itu bagus, Bang. Kalau itu abang bilang, kalau misalnya saya berjumpa dengan Tuhan nantinya, misalnya saya sudah meninggal atau berjumpa menghadap sama Tuhan Yang Maha Esa, kan dia pastinya ada ibaratnya sama juga itu semua pertanyaannya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Pasti itu pertanyaannya kan? Saya jawab pastinya, Tuhan saya yaitu Tritunggal. Menurut keyakinan saya, pastinya itu saya jawab. Oke. Wallahu alam bisawab ya. Enggak, tapi gini, Bang, abang paham nggak antara bedanya Tuhan dan yang dituhankan? Ya, Tuhan yang dituhankan beda jauh itu, Bang. Kalau Tuhan itu kan sebagai dihormati aja sebenarnya. Kalau menurut pikiran saya ya. Tapi kalau yang dituhankan itu yang memang betul-betul yang harus kita tekuni, kita sembah. Oke, ini saya buka aja ya. Menurut saya
Tuhan itu yang ngomong kayak gini bang. Ini contoh ya, Keluaran 20, nanti saya buka Al-Quran juga, nggak ada masalah. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembah aku saja. Nah di sini dia bilang, akulah Tuhan Allahmu. Dia mengaku dia Tuhan. Ya. Habis itu di tahap 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ini dua-duanya, ini ngaku Tuhan bang. Dua-duanya ngaku Tuhan. Ya. Nah, tapi tiba-tiba abang menuhankan yang nggak ngaku Tuhan. Itu artinya abang menuhankan dia kan, tanpa dia bilang Tuhan kan? Ibaratnya gini, kayak saya baliknya ke Yohanes 1 ayat 1. Mengimankan Yesus itu bahwasanya dia Tuhan. Sementara dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Dia kalau sebenarnya kalau kita membaca di Alkitab pun dia tak pernah mau bilang dia Tuhan. Tapi Nah, berarti apa ajar. apa bedanya dia sama berhala, bang? Kalau sebenarnya kalau kita bilang berhala, Karena berhala kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi orang-orang Tuhan kan, dijadikan Tuhan. Sama seperti orang oknum ini yang dia nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. kurang pendapat sama saya itu bang. Kalau itu bang. Jadi gimana? Jadi oke, sekarang saya tanya, Yesus ini dituhankan atau dia pernah mengaku Tuhan? Kalau saya pribadi, saya bilang dia dituhankan. Dituhankan. Nah, berarti nggak ada bedanya sama berhala ya? Kalau jangan dibilang pasti ada bedanya. Oke, iya, yang satu mati, yang satu mati, yang satu hidup. Oke, bukan. Oke. Berarti, ya maaf. Atau yang kalau Hindu atau Buddha, Hindu, yang di India menuhankan sapi. Itu menurut Hindu. Mereka kan menuhankan sapi. Sapi kan nggak pernah bilang aku Tuhan. Kalau kita bilang itu kajian saya pun nggak nyampe ke sana ya. Kajian saya nggak nyampe ke sana. Kalau itu yang saya tahu Hindu itu ya dewa-dewa ya. Iya, kuasanya banyak bang. Jadi kuasanya Tuhannya nggak maha pencipta. Kalau itu kita nggak tahu karena beda yang ciptakan langit, beda yang ciptakan angin. Kolegial bang. Jadi yang baik menciptakan yang satu, yang jahat menciptakan yang lain gitu kan? Nggak monoteis. Ya kalau ibaratnya itu saya kurang tahu bang. Tapi saya meyakini Injil Alkitab bang. Siap. Saya mengikuti Injil Alkitab. Saya udah tahu kalau memang. Enggak, tapi gini bang, ini pesan saya sebelum saya undur diri. Jadi waktu kecil kita itu dituntut untuk imani dulu, baru pelajari, baru akal, baru dipakai akalnya. Begitu orang tua kita bilang, ini Doraemon, ini buku Doraemon, kamu pelajari, pokoknya Doraemon Tuhan. Tapi sampai umur 18, begitu itu kita kan beriman, 18 tahun kita beriman, Doraemon ini Tuhan. Tapi begitu umur 18, kita ada akal, ada otak, baru berubah bang, baru akal dulu, baru beriman. Ya. Apa mungkin Doraemon Tuhan? Apa mungkin begini? Apa ada bukunya? Apa benar ini bukunya dari si Doraemon? Apa benar? Baru kita pakai akal dulu, baru beriman. Jadi kita nggak disalahin. Karena kalau saya nanti begitu saya meninggal, saya ketemu Yesus. Begitu Yesus nanya, kenapa kamu nggak nyembah saya? Saya dengan gampangnya bilang, di mana lo ngaku lo Tuhan? Nggak salah saya. Itu pendapat abang kan? Siap. Izin Izin undur diri. Pendapat abang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.